Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Bunga Lestari dengan NIM 202504164 kelas D25 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sediaan salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang dirancang untuk digunakan pada permukaan kulit atau membran mukosa dengan tujuan memberikan efek terapi baik secara lokal maupun sistemik. Salep terdiri atas satu atau lebih zat aktif yang dicampurkan secara homogen ke dalam suatu basis salep yang berfungsi sebagai pembawa obat. Basis ini tidak hanya berperan sebagai media penghantar zat aktif, tetapi juga memengaruhi pelepasan obat, penyerapan ke dalam kulit, kenyamanan penggunaan, serta stabilitas sediaan selama penyimpanan. Salep merupakan salah satu bentuk sediaan topikal yang paling tua dalam dunia farmasi. Sejak zaman Mesir kuno, manusia telah menggunakan campuran minyak nabati, lemak hewan, dan lilin lebah sebagai media untuk mengoleskan bahan-bahan obat pada kulit. Seiring berkembangnya ilmu farmasetika, formulasi salep menjadi semakin modern dengan penggunaan basis yang lebih stabil, aman, dan mampu meningkatkan efektivitas penghantar obat. Dalam praktikan kefarmasian, salep digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit seperti infeksi bakteri, infeksi jamur, peradangan, alergi, eksim, psoriasis, luka bakar ringan, luka lecet, hingga kulit kering. Selain itu, terdapat pula salep yang diformulasikan agar zat aktifnya dapat diserap melalui kulit dan masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga memberikan efek sistemik. Dibandingkan dengan sediaan topikal lain seperti krim, gel, dan lotion, salep memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi sehingga memberikan efek oklusif yang lebih baik. Efek oklusif adalah kemampuan salep memberikan lapisan perlindungan pada permukaan kulit yang dapat memengaruhi penguapan air dari jaringan kulit sehingga kelembapan kulit tetap terjaga. Oleh karena itu, salep sangat sesuai digunakan pada kulit yang kering, pecah-pecah, dan bersisik. Adapun tujuan pembuatan sediaan salep, memiliki berbagai tujuan terapeutik maupun kosmetik. Secara umum, tujuan pembuatan salep adalah agar obat dapat diaplikasikan langsung pada bagian tubuh yang mengalami gangguan, seperti efek terapi dapat dicapai secara maksimal dengan efek samping sistemik yang lebih kecil. Tujuan utama pembuatan salep diantaranya yang pertama adalah mengobati penyakit kulit. Salep digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit seperti dermatitis, eksim, psoriasis, kurap, kudis, impetigo, bisul, herpes, dan jerawat. Pengobatan secara topikal memungkinkan zat aktif bekerja langsung pada daerah yang sakit sehingga menyembuhkan dapat berlangsung secara efektif. Lanjut, yang kedua, melindungi permukaan kulit. Beberapa salep berfungsi sebagai pelindung protektan, yaitu membentuk lapisan tipis pada kulit sehingga dapat melindungi kulit dari gesekan, kelembapan berlebih, zat kimia, debu, mikroorganisme, maupun iritan lainnya. Dan yang ketiga, melembabkan kulit. Salep memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga mampu mengurangi kehilangan air dari permukaan kulit. Oleh karena itu, salep sangat efektif digunakan untuk mengatasi kulit kering, pecah-pecah, atau bersisik. Yang keempat, mengurangi inflamasi. Salep yang mengandung kortikosteroid digunakan untuk mengurangi proses peradangan pada kulit. Peradangan biasanya ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, rasa panas, dan nyeri. Dengan penggunaan salep antiinflamasi, gejala tersebut dapat berkurang. Yang kelima, mengobati infeksi. Salep dapat mengandung antibiotik, anti jamur maupun antivirus sehingga mampu mengatasi infeksi kulit akibat bakteri, jamur, dan virus.
Dan yang keenam, mengurangi rasa nyeri. Beberapa salep mengandung anestesi lokal seperti lidocaine yang berfungsi mengurangi rasa nyeri atau gatal pada daerah tertentu. Yang keenam, menghantarkan obat ke dalam tubuh. Pada beberapa formulasi, salep digunakan sebagai media penghantar obat melalui kulit sehingga zat aktif dapat masuk ke dalam pembuluh darah dan menghasilkan efek sistemik. Adapun karakteristik sediaan salep, secara umum, salep mempunyai tekstur yang lembut, homogen, dan membentuk setengah padat. Kandungan minyak yang tinggi menyebabkan salep terasa lebih lengket dibandingkan krim atau gel. Sifat ini justru memberikan keuntungan karena salep dapat melekat lebih lama pada permukaan kulit sehingga waktu kontak antara obat dengan kulit menjadi lebih panjang. Salep yang baik harus mempunyai warna yang seragam, tidak berbau tenyik, tidak mengandung butiran kasar, serta tidak mengalami pemisahan fase selama penyimpanan. Selain itu, salep harus stabil terhadap perubahan suhu dan cahaya sehingga mutu sediaan tetap terjaga hingga masa kedaluarsanya. Adapun struktur kulit sebagai tempat kerja salep. Untuk memahami bagaimana salep bekerja, penting mengetahui struktur kulit. Kulit merupakan organ terbesar tubuh manusia yang berfungsi sebagai pelindung terhadap lingkungan luar. Kulit terdiri atas 3 lapisan utama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit. Lapisan ini tersusun atas beberapa bagian, yaitu stratum corneum, stratum lucidum atau pada kulit tebal, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Stratum corneum merupakan lapisan yang paling penting dalam penyerapan obat karena menjadi penghalang utama masuknya zat asing ke dalam tubuh. Lapisan ini tersusun atas sel-sel mati yang mengandung keratin dan lipid sehingga hanya molekul tertentu yang dapat menembusnya. Dermis terletak di bawah epidermis dan mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, ujung saraf, folikel rambut, serta kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Setelah zat aktif berhasil melewati epidermis, obat akan berdifusi ke lapisan dermis. Bila obat mencapai pembuluh darah di dermis, maka obat dapat memasuki sirkulasi sistemik. Selanjutnya yaitu hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan terdalam yang tersusun atas jaringan lemak. Lapisan ini berfungsi sebagai bantalan mekanik, penyimpanan energi, dan pengaturan suhu tubuh. Adapun mekanisme penyerapan obat dari salep. Ketika salep dioleskan pada kulit, zat aktif tidak langsung masuk ke dalam tubuh. Penyerapan berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pelepasan obat dari basis salep. Setelah salep dioleskan, zat aktif akan keluar dari basis dan berdifusi menuju permukaan kulit. Selanjutnya, obat akan menembus stratum corneum. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena stratum corneum memiliki sifat hidrofobik dan menjadi penghalang utama terhadap masuknya zat asing. Setelah berhasil melewati stratum corneum, obat akan berdifusi ke lapisan epidermis yang lebih dalam, kemudian menuju dermis. Bila target terapi berada di kulit, maka obat akan bekerja pada jaringan tersebut. Namun, apabila obat mencapai pembuluh darah di dermis, maka obat dapat masuk ke sirkulasi sistemik dan memberikan efek pada organ lain. Kecepatan penyerapan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ukuran molekul obat, kelarutan dalam lemak, jaringan basis salep, luas permukaan kulit, kondisi kulit, suhu, serta lama kontak salep dengan kulit.
Salep tersusun atas dua komponen utama, yaitu zat aktif dan basis salep. Zat aktif adalah komponen yang memberikan efek terapi. Pemilihan zat aktif tergantung pada tujuan pengobatan. Misalnya, hidrokortison digunakan sebagai antiinflamasi, gentamisin sebagai antibiotik, ketokonazol sebagai anti jamur, asam salisilat sebagai keratolitik, dan lidokain sebagai anestetik lokal. Basis salep merupakan komponen terbesar dalam formulasi salep. Selain berfungsi sebagai pembawa obat, basis salep juga menentukan kenyamanan penggunaan, kecepatan pelepasan obat, dan stabilitas sediaan. Dalam ilmu farmaseutika, basis salep dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama itu basis hidrokarbon. Basis hidrokarbon merupakan basis yang tersusun dari bahan-bahan berminyak seperti vaselin putih, vaselin kuning, parafin, dan lilin putih. Basis ini tidak dapat bercampur dengan air dan memberikan efek eklusif yang sangat baik. Setelah dioleskan pada kulit, basis hidrokarbon membentuk lapisan pelindung yang dapat mencegah penguapan air sehingga kulit tetap lembab. Kegunaan utama basis hidrokarbon adalah kemampuannya mempertahankan kelembapan kulit, melindungi kulit dari iritasi, serta memberikan kontak yang lama antara obat dengan kulit. Oleh karena itu, basis ini sangat cocok digunakan untuk yang kering, pecah-pecah, dan bersisik. Yang kedua, basis absorpsi. Basis absorpsi adalah basis salep yang mampu menyerap air sehingga dapat membentuk emulsi air dalam minyak. Contohnya adalah lanolin anhidrat dan hidrofilik petrolatum. Kegunaan basis ini adalah kemampuannya menyerap eksudat ringan dari luka tanpa kehilangan sifat emoliennya. Selain itu, basis absorpsi juga dapat digunakan untuk memasukkan bahan yang mengandung air ke dalam formulasi salep. Yang ketiga, ada basis yang dapat dicuci dengan air. Basis ini merupakan emulsi minyak dalam air. Meskipun disebut salep, sifatnya menyerupai krim karena lebih ringan dan tidak terlalu berminyak. Yang keempat, basis larut air. Basis ini umumnya menggunakan polyethylene glikol dengan berbagai bobot molekul. Jadi, kesimpulannya adalah sediaan salep merupakan bentuk sediaan farmasi semisolid yang sangat penting dalam terapi topikal. Salep tersusun atas zat aktif dan basis yang bekerja sama untuk menghasilkan efek terapi yang optimal. Pemilihan jenis basis sangat menentukan sifat fisik salep, kenyamanan penggunaan, kemampuan pelepasan obat, dan efektivitas pengobatan. Karena memiliki efek oklusif yang baik, salep sangat sesuai digunakan pada kulit kering, pecah-pecah, dan berbagai penyakit kulit yang memerlukan kontak obat yang lebih lama. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengertian, tujuan, komponen, jenis basis, mekanisme kerja, persyaratan, dan evaluasi mutu salep merupakan bagian penting dalam ilmu farmaseutika serta praktik kefarmasian. Itulah tadi penjelasan mengenai sediaan salep. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.